Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Sapitri dengan NIM 0201 010277. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan ulasan mengenai kebijakan mikro terkait kartu prakerja. Saya akan menjelaskan kapan dan oleh siapa dikeluarkan, kemudian bagaimana mekanismenya, serta milenial dampak kebijakan ini dari sisi mikroekonomi. Kartu Prakerja diluncurkan pada tahun 2020 pada masa pemerintahan oleh Presiden Joko Widodo. Program ini yang bertujuan untuk memberikan insentif pelatihan dan bantuan tunai kepada pencari kerja, pekerja terdampak yang PHK, dan kemudian ada juga individu yang ingin meningkatkan keterampilan pekerjanya. Selanjutnya ada tujuan utamanya dapat meningkatkan keterampilan atau human capital sehingga meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan. Untuk sasarannya juga ada angkatan kerja yang membutuhkan pelatihan termasuk pengangguran dan pekerja informal. Pada mekanisme program, secara singkat mekanismenya yaitu peserta mendaftar, kemudian lolos seleksi, dan dapat menerima voucher untuk membeli pelatihan dari platform atau penyedia yang bekerja sama. Kemudian setelah pelatihan, peserta biasanya menerima insentif tunai sebagai kompensasi waktu atau evaluasinya. Skema ini mengkombinasikan subsidi untuk pelatihan dan insentif terkait tunainya. Dari perspektif mikro, program ini meningkatkan investasi pada human capital. Teori ini mengatakan peningkatan keterampilan menaikkan produktivitas marginal tenaga kerja, kemudian menjadi peluang upah yang lebih tinggi. Bagi rumah tangga, ini menggeserkan kurva penawaran tenaga kerja ke kanan. Jika keterampilan membuat pekerja lebih produktif dan mau bekerja lebih banyak atau menerima pekerjaan lebih cepat. Insentif tunai sementara dapat mengurangi biaya kesempatan untuk mengikuti pelatihan sehingga menurunkan reservation wage sementara. Namun ada resiko seperti jika pelatihan tidak relevan atau tidak memiliki kualitas rendah, produktivitas tidak naik signifikan, jadinya efek upah terbatas juga. Kemudian program juga memengaruhi durasinya, yang mencari kerja, search duration, bisa mempercepat bila pelatihan memang relevan dan benar-benar akurat. Lalu ada dampak mikro dari distribusi, yaitu program bersifat target, tetapi bila seleksi longgar bisa terjadi leket atau bantuan yang diterima yang tidak paling membutuhkan. Atau efisiensi itu biaya per peningkatan produktivitas harus diukur apakah biaya pelatihan per unit kenaikan produktivitas rendah atau tinggi. Jika tinggi, mungkin sumber daya kurang efisien dibandingkan alternatif. Selanjutnya yaitu evaluasi dan bukti. Beberapa studi atau analis menunjukkan hasil campuran, ada perbaikan keterampilan yang diukur peserta. Tetapi dampak upah dan penyerapan kerja tidak selalu signifikan, kecuali pelatihannya berkualitas dan relevan atau akurat. Isunya kualitas penyediaan pelatihan, verifikasi hasil, dan kemungkinan fraud. Sini juga ada rekomendasi atau perbaikan dalam sistem prakerja. Kartu prakerja ini seperti yang pertama, perbaikan seleksi peserta agar lebih target. Yang kedua, sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri. Dan yang ketiga itu monitoring kualitas penyedia pelatihan dan outcome based financing. Yang keempat yaitu insentif bagi pelatihan yang link langsung penempatan kerja. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan dampak ditingkatkan di rumah tangga. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa kartu prakerja merupakan kebijakan mikro yang berpotensi meningkatkan human capital dan peluang kerja. Namun efektivitasnya tergantung terkait kualitas pelatihannya, targeting, dan mekanismenya verifikasinya. Kemudian terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya sudah menjelaskan terkait program kartu prakerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua.